Teman-teman, kami dari tim Happy Ravakianten Official sedang mau menuju ke pemakaman dari Datuk Landa atau Syekh Abu Salam. Untuk menuju ke pemakaman Datuk Landa, kita harus melewati titik Kentung. Lihat, teman-teman bisa melihat di bawah titik terdapat sungai yang sangat deras. Inilah titik yang harus kita lewatin. Kata penduduk warga asli di sini, sungai ini sering banyak orang berendam untuk menambah kekuatan atau ilmu yang mereka miliki. Baiklah teman-teman, kami sudah hampir sampai ke pemakaman Datuk Landa atau Syekh Abu Salam. Nah, ini teman-teman, kami akan coba mengekspor dari pemakaman Syekh Abu Salam atau dinamakan Datuk Landa. Ini jalan mau menuju ke pemakaman teman-teman. Mungkin kurang lebih 100 meter kami sudah sampai di pemakaman. Baiklah teman-teman, kita udah mulai masuk ke pemakaman dari Syekh Abu Salam atau dinamakan dengan Datuk Landa. Ini pintu masuk menuju ke pemakaman. Kita para tim dari Happy Ravakianten Official akan coba masuk. Assalamualaikum. Ya teman-teman, kami para tim malam ini sangat kesulitan karena kami sangat diguyur hujan yang sangat deras. Teman-teman bisa melihat di depan kita itu ada sebuah macam musola atau tempat duduk para tamu yang ingin berziarah datang kemari. Menurut cerita dari penduduk yang ada di sini, banyak sekali orang datang kemari untuk berziarah dari luar kota maupun dari dalam kota teman-teman. Ini teman-teman, mungkin di sini teman-teman bisa melihat ini ada musola. Atau persinggahan tamu yang ingin berziarah kemari. Oke teman-teman, di sebelah kanan kita itu terlihat makam dari Datuk Landa atau Syekh Abu Salim. Teman-teman, kita akan coba berjalan menuju pemakaman. Inilah suasana dari pemakaman Datuk Landa atau Syekh Abu Salam. Itu ada pohon yang sangat besar teman-teman. Bisa melihat. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju ke pemakaman dari Syekh Abu Salam. Teman-teman, kami para tim sudah sampai ke pemakaman dari
Datuk Landa atau Syekh Abu Salam. Kita akan coba masuk ke pemakaman. Assalamualaikum. Teman-teman, di sebelah kanan kita ada sebuah makam. Ini ada makam. Jika teman-teman bisa melihat, karena makam ini sering dikunjungi oleh orang berziarah dari luar kota maupun dari dalam kota. Makam ini sangat terawat dan bersih. Kita di sebelah kiri saya ada sebuah makam. Kita akan coba masuk ke dalam makam dari Datuk Landa atau Syekh Abu Salam. Jadi teman-teman, kita akan coba masuk ke pemakaman dari Datuk Landa atau Syekh Abu Salam. Assalamualaikum teman-teman. Inilah makam dari Datuk Landa atau Syekh Abu Salam. Teman-teman, makam keramat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, kami dari tim Happy Rafa Kianten Official saat ini sedang berada di desa Timbang Lawan, Dusun 7, Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat. Saat ini kami sedang berada di makam dari Datuk Landa atau dinamakan dari Syekh Abu Salam. Saat ini kami para tim akan coba mengekspor kejadian dan sejarah-sejarah apa saja yang berada di pemakaman dari Datuk Landa atau Syekh Abu Salam. Teman-teman dimanapun kalian berada, malam hari ini kami para tim dari Kianten Official, kami sudah kedatangan dari narasumber ataupun masyarakat yang ada di pemakaman sini. Baik teman-teman, langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Norman, narasumber kita atau guru kunci yang ada di pemakaman ini. Selamat malam Pak Norman. Selamat malam. Kami dari tim Happy Rafa Kianten Official ingin coba bertanya sedikit tentang sejarah-sejarah pemakaman dari Datuk Landa ini. Ya. Jadi gini, Datuk Landa ini memang dari kecil sudah nampak dia tentang agama ini. Bahkan dia mendalami agama sampai ke pesantren-pesantren yang ada di Malaysia. Jadi Datuk Landa ini asal orang tuanya berasal dari India Pakistan. India Pakistan Pak ya? Iya ya. Jadi Datuk Landa ini lahirnya di Malaysia, orang tuanya asli orang India Pakistan. Lahir di Malaysia. Nah, itu orang tua dari Datuk Landa Pak? Iya ya, orang tua Datuk Landa. Kenapa orang tuanya nih tinggal netap di Malaysia? Karena orang tuanya ini saudagar Pak ya? Ya, berdagang rempah. Iya. Jadi kena makan waktu bolak-balik ambil rempah-rempah, diantaranya pala, cengkeh dan kayu manis itu dibawa ke India sana. Rempah-rempah dari
dari Malaysia. Dari Malaysia dibawa ke Rempah. Dibawa ke Pakistan. Ke Pakistan, Pak ya. Jadi mungkin kena banyak dia di Malaysia, jadi orang ini tetap di Malaysia. Jadi lahirlah anak saudagar ini 3 orang, laki-laki semua. Jadi abangnya ini, abangnya tinggal di Tanah Karo. Jadi apanya nih, si Abdul Salam nih ataupun Datuk Landa ini dia yang paling kecil. Anak yang paling kecil. Iya, dia mendalami betul-betul agama ini. Jadi terakhir tamat dari pesantren di Malaysia itu, dia minta disambungkan pesantren di Cina. Waktu saat itu ya pesantren ini agamanya lebih pesat di Cina daripada Indonesia. Jadi dia sana lagi. Jadi bertahun-tahun lah apa ini udah mendalami agama. Si Abdul Salam ini udah mendalami ilmu kasab namanya, udah ilmu tinggi lah itu, tembus pandang. Jadi sekian lama udah tamat dari pesantren, dia pulang ke Malaysia lagi. Jadi sesampainya Malaysia, dia menanyakan, ayah, abang kemana? Nah inilah bikin aku rindu kali sama abang. Jadi kemana abang? Ini kan mau dihitan abang nih. Jadi datang kawan-kawannya ini ditakuti kalau dihitan nanti dipotong habis. Jadi abangnya ini paling takut dengan itu, lari Pak ya. Lari menyeberangi laut. Menurut cerita atau kami dulu ada kain hitam itu, kain sarung. Iya, Pak. Diikat kayak gini lah. Jadi diikat kain itu diembus, jadi pelampung lah dia hitam. Jadi menyeberang dari Malaysia ke Sumatera ini, letaknya di Sungai Pecut. Jadi dari takut itu masuk hutan, keluar hutan abangnya ini, sampailah dia terakhir kali di Surabaya sana, daerah Tiga Panak. Jadi sampailah saya Abdul Salam di rumah, tanyakannya kepada ayahnya, ayah, abang tadi kemana? Abang tadi udah lari. Aku rindu kali, tolonglah kau cari abangmu. Bisa, kami udah tua, makmu tua, ayah pun udah tua, aku bisa bawa pulang abangmu. Nah, mudah-mudahan saya usahakan, kata si Abdul Salam nih. Udah disiapkan juga barang untuk mencari abangnya nih. Nah, dia si Abdul Salam nih karena sudah menguasai ilmu kasab itu kan tembus pandang, ayah, abang tadi masih hidup, sehat lagi. Ya, besok pagi aku berangkat mencarinya katanya. Alhamdulillah, ada hambatan seperti apapun, dia pun diantarlah ke pinggir laut juga. Dengan udah sakti kan. Jadi di tepuknya air laut itu muncullah ikan pari yang besarnya lebih kurang 3 meter. Yang besarnya 3 meter, Pak. Lebih kurang dari itu. Itulah menurut keterangan. Jadi berangkatlah dia. Namanya udah ilmunya udah tinggi, cepat kilat, sampailah di Sumatera. Pak ya. Tepatnya di Sungai Pecut juga. Menyusuri hutan-hutan tak berapa hari berapa malam, nyampe lah dia jumpa sama abangnya. Sampaikannya lah pesan orang tuanya nih kepada abangnya, karena orang tuanya tadi udah sakit-sakitan, udah tua. Abang, tolong abang pulang, orang tua kita udah rindu kali sama abang, karena rindunya orang tua tadi pun udah sakit-sakitan. Nangis abangnya nih. Iya. Nangis abangnya, jadi aku ginilah salam. Aku nggak bisa pulang, aku udah pindah agama, kata abang. Udah pindah agama non-muslim lah. Jadi abangnya ini udah dituakan lah sana. Jadi keluarga pun udah berkeluarga di sana, anaknya pun udah banyak. Jadi di orang Karo ini kan mudah kali kalau udah dia apa sama kita ini kan mudah dikasih marga. Karena abangnya ini hitam, kalau orang Karo tuh kan hitam ini biring. Jadi dibuatkanlah marga Sembiring. Karena adiknya si Abdul Salam ini nyebrang pakai ikan pari tadi, jadi Sembiring Depari lah. Marganya. Di marga juga ada Tolanda ini bermarga Sembiring Depari. Sembiring Depari, Pak. Sembiring Depari. Jadi karena abangnya ini udah malu, karena udah luar agama, sampai orang tuanya ini meninggal pun dia nggak pulang lagi ke Malaysia. Di perjalanan itu hampir 3 tahun Datuk Landa ini beladang di sana, mujuk-mujuk abangnya ini supaya pulang lagi ke Malaysia. Nah jadi abangnya ini bersih keras, nggak mau pulang lagi, malu. Nah dikasih abangnya ini bibit satu gantang itu inilah lebih kurang ya
Kalau sekarang ini 2,5 kilo lah. 2,5 Di kilo, kilokan. Ya. Kasih bibit karena Abdul Salam ini tergiur nengok tanah kita nih subur-subur. Jadi bertanam lah dia. Cuman tanam satu gantang kadang dapat 100, kadang bahkan lebih. Dia tuh landak nih nggak bisa bermunajat, dia selalu doa kepada Yang Maha Kuasa supaya tanam bibit satu gantang dapat satu gantang, situlah aku kubur katanya. Pindah sana, pindah sini. Terakhir mengecilnya sampai di sinilah. Terakhir sesuai permintaannya tanam bibit satu gantang, dapat satu gantang, cukup sumber hidup. Nggak habis-habis. Itulah maka dia terkuburnya di sini, makamnya di belakang kita. Jadi makam dari Datuk Landa ini kisahnya sudah dijelaskan oleh bapak kita yang warga atau penduduk dari tempat ini. Semua kisahnya sudah dijelaskan oleh bapak kita yang bernama Pak Norman. Pak Norman, Pak, Iya, ya? Pak Norman. Baiklah teman-teman, kami dari tim Happy Rafa Kianten Official akan melakukan ziarah ke makam Datuk Landa atau Syekh Abu Salam. Baiklah teman-teman, kita akan melakukan ziarah untuk mendoakan dari Datuk Landa atau Syekh Abu Salam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Teman-teman, kita baru saja sudah melakukan ziarah yang dibawakan oleh Pak Norman atau guru kunci dari pemakam ini. Langsung saja teman-teman, kita akan coba memanggil penunggu atau jin dari tempat ini untuk memasuki ke dalam tubuh saudara kita. Teman-teman, kita akan langsung saja mediasi untuk kita pertanyakan sejarah-sejarah atau kejadian-kejadian apa saja yang ada di pemakaman ini. Nah teman-teman, kita sudah memasuki jin ke dalam tubuh saudara kita ini. Langsung saja kita akan coba bertanya-tanya kepada saudara yang ada di pemakaman ini. Assalamualaikum. Apa kamu penunggu dari pemakaman Datuk Landa? Ya? Ya. Apakah kami bisa bertanya-tanya tentang sejarah-sejarah dari Datuk Landa ini? Kami datang kemari bermaksud baik. Kami tidak mengganggu. Kami hanya untuk menanyakan tentang sejarah-sejarah dari makam keramat Datuk Landa ini atau yang dinamakan Syekh Abu Salam. Apa kamu bisa menjelaskan tentang sejarah-sejarah atau peristiwa yang ada di pemakaman dari Datuk Landa ini? Kamu bisa jelaskan? Untuk apa kami tahu? Kami hanya untuk mengungkap tentang sejarah-sejarah
supaya teman-teman yang ada di luar sana tahu sejarah-sejarah apa saja yang ada di sini. Kamu bisa menjelaskan? Kamu bisa jelaskan? Kamu tak usah. Dia penjaga kami yang namanya Mbah Kianten. Kami cucu-cucunya. Kami berasal dari tanah Jawa. Kami tidak mengganggu. Apakah jangan coba-coba. Tidak, kami tidak mau bermaksud mengambil dari pemakaman dari Datuk ini. Ya kalau kami dikasih, mungkin di situ kami bisa mengambil. Tapi kalau tidak dikasih, kami pun tidak mau mengambil dengan paksa. Karena kami datang kemari hanya bermaksud baik-baik. Hanya ingin mengetahui tentang sejarah-sejarah dari makam Datuk Landa ini. Kami tidak sakti. Yang sakti itu Gusti. Apakah banyak orang yang datang kemari berziarah di makam Datuk Landa ini? Banyak. Apa orang itu hanya sekedar berziarah atau orang itu meminta sesuatu dari pemakaman Datuk Landa ini? Banyak yang datang kemari. Apa kamu bisa menjelaskan mereka bermaksud hanya untuk berziarah saja atau ingin meminta sesuatu seperti hajatan? Kamu bisa menjelaskan? Apa kamu bisa menjelaskan maksud orang-orang atau berziarah kemari hanya untuk berziarah mendoakan Datuk Landa? Apakah ada yang ingin mereka minta sesuatu seperti hajatan atau dagangannya laris? Apa kamu bisa menceritakan? Bisa. Bisa diceritakan sama kami tentang dan bagaimana mereka datang, untuk apa niat mereka? Kamu bisa menceritakannya. Mereka datang kemari untuk darah. Mereka datang kemari untuk berziarah ya? Tidak ada niat maksud lain? Tidak ada ya? Oh, tidak ada. Belum ada yang Belum ada yang bisa mengambil mustika. mengambil mustika. Kami tidak maksa untuk mengambil. Ya kalau memang Datuk atau Panglima Datuk ingin memberi, ya kami akan kami bawa dan kami jaga. Kalau boleh tahu, ini Datuk Landa atau pengikut dari Datuk Landa? Pengikut ya. Teman-teman, dimanapun kalian berada, jin atau makhluk yang masuk ke dalam tubuh saudara kita ini pengikut setia dari Datuk Landa atau Syekh Abu Salam. Apakah kamu bisa menceritakan lebih jelas kepada kami supaya teman-teman yang di luar sana bisa tahu sejarah-sejarah dari kuburan keramat Datuk Landa? Tidak. Saya
merasakan aura yang sangat luar biasa di sini. Apakah itu berasal dari pengikut dari Datuk Landa? Apakah itu makhluk yang ingin atau memang dulunya ada di sini? Pengikut ya, pengikut dari Datuk Landa ya. Berarti kamu, kalau kami boleh tahu, kamu sebangsa apa ya? Harimau putih. Berarti waktu saya kemari, kamu yang mewujudkan diri sama saya. Ya, kamu kan tahu kehadiran kami di sini. Kami hanya ingin bersilaturahim dan ingin mendoakan Datuk Landa. Kami datang kemari tidak bermaksud niat jahat ataupun ingin mengambil sesuatu dari pemakaman Datuk Landa ini. Kamu bisa hadirkan Datuk Landa atau Syekh Abu Salam? Kamu bisa memanggilnya atau saya bantu untuk memanggil? Baiklah teman-teman, pengikut dari Datuk Landa akan coba memanggil Datuk Landa untuk hadir kemari, untuk bisa kita pertanyakan lebih jelas tentang sejarah-sejarah atau peristiwa-peristiwa dari kejadian Datuk Landa ini. Apakah Datuk Landa bisa masuk ke dalam tubuh saudara kita ini? Kamu bisa menariknya? Tidak ya? Teman-teman, Panglima dari Datuk Landa ini sedang berkomunikasi dengan Raja atau Datuk Landa. Assalamualaikum. Apa ini dengan Datuk atau Syekh Abdul Salam? Sebenarnya itu Syekh Abu Salam apa Abdul Salam? Abu ya? Oh, berarti benar ya. Kami datang di sini yang pertama kami silaturahim sini tempat makam Datuk. Apa ini yang betul makam ya, betul, bukan batu jasan gitu. Berarti itu benar apa yang diceritakan kisah Datuk dari Bapak Juru kita, Bapak Norman Pak ya? Oh, memang Datuk asalnya dari Malaysia itu ya.
Jadi banyak orang sini memang tujuannya ziarah Datuk, nggak ada yang minta yang macam-macam itu Datuk. Seperti minta untuk dagangannya laris. Tapi ini samping Datuk ini salah satu pengikut Datuk atau kodam semasa hidup dulu Datuk itu. Tenang ya Panglima, tenang. Jadi udah berapa lama sih Datuk di sini Datuk? Oh, sudah ratusan tahun Datuk. Masih banyak dari keturunan dari Datuk di sini lah. Assalamualaikum. Kita ini Bapak Pak Norman, juru kunci makam Syekh Abdul Salam ini, sama sekali sebagai juriat yang keturunan yang ke-6. Jadi Datuk Landak ini namanya ada 3. Nama karunya Lapang Biar, nama Syekhnya Syekh Abdul Salam. Di sini sebenarnya Datuk ini Datuk Landak namanya. Karena kampung ini kampung Landak, maka disebut orang kenaan Datuk Landak. Jadi Datuk ini ingin bertanya juga kepada apa namanya nih? Dari mana nih? Datuk ingin tanyakan, tadinya memang ditanyakan tadi, Datuk Landak ini ada piaraannya dulu, pengikutnya harimau. Inilah dia. Nah, nama harimau ini saya merinding ini. Ini dia. Kodamnya Nama semasa hidup. harimau ini piaraannya kemanapun Datuk Landaknya masa hidupnya Ini Akan coba datang. tanya langsung. ngikut ya. Cuman namanya harimau ini bila nama kata harimau tapi gaib. Ya, Bisa dia sembunyi di satu helai daun lalang pun. ya itu. Bisa Ini menyerupai. dia kodamnya. Kodam. Nah, ya, jadi yang diceritakan sama saya itu sebagai juru kunci Datuk Landak ini, moyang-moyang kami dulu ceritakan persis ini. Merinding saya nih. Bukan ngada-ngada ini, bukan. Iya, betul. Nah, namanya kita nih orang tua udah. Iya. Ini nggak bisa kita ngada-ngada. Iya. Nah, nggak bisa kita tambah-tambahin, kurangi. Gini lah nih, ya, harimau. Iya, makanya ini kan. Namanya dulu jamrut. Dulunya kalau nggak penting nggak bisa disebut namanya. Senjelma ada sekeliling. Jadi cocok lah. Ada lagi yang tanya? Dah. Nah, jadi menurut sejarah yang disampaikan sama saya itu paslah mirip kayak gini. Nah, ada 2-3 orang kemari, misalnya kalau masuk ini apanya nih pengawal Datuk Landak ini lah. Dia sampai nyangkut tuh. Jadi terima kasihlah ini sebagai saya sebagai juru kunci ataupun juri Datuk Landak ini yang udah sangat meyakinkan lah apa yang diceritakan orang tua kami dulu. Iya. Nah, jadi terima kasihlah semuanya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu juga turut hadir di sini. Saya ucapkan selamat datang. Nah, mudah-mudahan kita sini nih jadi golongan yang peduli sama yang leluhur kita. Jadi kita tidak ada kita ini istilahnya untuk meminta-minta kepada yang udah meninggal, sebab walaupun dia syekh, walaupun apa, tidak ada jaminan masuk surga. Hanya kita tujuan ziarah sini, kita baca-bacakan tadinya pedia-pedia bacaan di antara tadi 3 kul dan doa. Mudah-mudahan dapat menambah amal ibadah Datuk Landak ini semasa hidupnya. Dan dari pun ya mudah-mudahan mendapat berkah dari Datuk Landak ini. Sebab doa-doanya masa hidupnya dulu yang enggak masuk di akal pun bisa terkabul. Di antaranya Datuk ini dulu ada nama sahabatnya di Kuala Bubun sana. Sering bertukar pikiran lah. Jadi datang Datuk Kuala Bubun, udah tahu dia macam mana kehebatan Datuk Landak ini. Dikirimnya buah durian yang udah berebus. Datuk Landak atau Syekh Abdul Salam, tolong kau tanam durian ini. Kalau memang kau udah memang doa-doamu terkabul, coba hidup. Ya, coba kau tanam, hidup, berbuah. Berbuah,
duriannya luar biasa lah. Nah, jadi saat ini durian tadi udah nggak puas lagi apa nih Datuk, kalau bubun tadi dikirim ikan yang udah berpanggang itu. Jadi ikan udah panggang ini kalau memang tak apa, Datuk lepaskanlah ke sungai, hidup sampai sekarang berkembang biak di banyak sungai, dari mulai Sungai Borok sampai ke Sungai Yampu, sahabatnya. Dan juga kirim lagi dari apa Bamban, Bamban yang bikin atap itu, dipotong itu ujung pangkalnya itu nggak ada bukunya, dan kapan itu hidup. Banyak kelebihan Datuk Landak. Nah, masa itu ada juga yang datang, kalau istilah sekarang ini udah preman kelas berat lah, orang papak tuh, lidahnya pun berbulu, tangannya pun udah berbulu, masuk ke lingkungan Datuk. Nah, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Kami kehausan, minta kelapa lah katanya. Jadi Datuk ini selama-lamanya banyak zikir, ambillah yang boleh diambil 1 biji. Jadi karena orang ini 5, nggak mungkin nasi ini bisa menghilangkan haus 1 biji, turunkanlah 1 tandan. Jadi dengar Datuk ini sedang zikir tadi, kebangun Datuk ini, dengaran suara serentak banyak itu. Jadi apalah Datuk, kenapa kalian ambil itu banyak, 1 biji pun coba kupas, minum, berganti-ganti nggak habis-habis dengan 1 biji tadi. Nah, jadi orang ini pun agak ketakutan lah, lari keluar, nggak bisa keluar. Orang Datuk ini ada 4 itu pengawalnya tuh, ada yang 1 itu yang baris ini sampai baris ini nggak bisa keluar, bolak-balik ke dalam. Ditolong kan kita Datuk nih, ya nggak bisa, terdiam orang tuh ketakutan. Ini kan Datuk nih pakai tongkat itu, lengket kelapa tadi seperti semula yang 1 tandan. Nah, jadi yang 5 ini masuk Islam Datuk, di Islam pada. Nah, jadi gitu ajalah singkat cerita, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, adik udah dapat kesimpulan. Nah, gitu sajalah yang kata singkatnya udah saya jelaskan. Mudah-mudahan kita nih semuanya dalam keadaan sehat, diberkahi umur, berkahi rezeki, sehat tadi, bisa menyempatkan waktu berziarah ke makam Datuk Landak ini. Mudah-mudahan sepulangnya dari sini, mudah-mudahan langkah kanan lah yang terbaik lah. Selamat, sehat sampai tujuan. Nah, itu sajalah, lebih kurang dan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman dimanapun berada, itulah tadi pengungkapan dari Bapak Norman sebagai keturunan keberapa? Yang ke-6. Keturunan yang ke-6. Jadi kita coba tanya juga dulu sama Datuk. Ini Datuk, apa pesan-pesan untuk kami, untuk ataupun masyarakat yang datang sini itu Datuk? Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kata Datuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Teman-teman mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada makam atau ada lagi Datuk. Ada lagi Datuk pesannya. Ya Datuk. Ya Datuk. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Datuk. Maaf sebelumnya dari tim kami kalau kami di sini ya mengusik tempat Datuk, mengganggu tempat Datuk, tempat peristahan Datuk ya Datuk. Kami mewakili tim kami mohon maaf. Terima kasih atas ceritanya, atas sejarahnya, penjelasannya Datuk. Datuk. Ya Datuk.
Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, terus ikuti jejak kami di Heavy Rafa Kianten Official. Assalamualaikum. Udah tahu dengan siapa ini? Salah satu Kodam Datu. Apa ada mau ceritakan untuk masyarakat sini atau yang berziarah di sini? Oke, teman-teman dimanapun berada, ternyata kami diberi oleh-oleh dari makam Datuk ini berwujud mustika. Kami tidak meminta, tapi karena tujuan kami baik di sini, kami diberi oleh-oleh tanpa menarik atau oleh-oleh dengan Datuk di sini. Terima kasih Bang Ima udah diberi oleh-oleh pada tim kami. Insya Allah kami jaga mustika ini. Baiklah teman-teman, kami dari tim Heavy Rafa Kianten Official sudah mengungkap tentang sejarah-sejarah dari makam Datuk Landak atau Syekh Abdul Salam
kami para tim dari Heavy Rafa Kianten, kami diberi oleh-oleh oleh Datuk Landa Syekh Abu Salam. Teman-teman bisa melihat ini kami diberi oleh-oleh dari makam Datuk Landa. Teman-teman, dimanapun kalian berada, kita sebagai umat Muslim memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan meminta kepada makam maupun benda-benda keramat. Jadi, teman-teman, langsung saja kita lebih jelas. Tadi sudah kita pertanyakan dengan langsung dari Datuk Landa, kita sudah mempertanyakan tentang sejarah-sejarahnya, dan dari Bapak Norman, guru kunci kita juga sudah mempertanyakan. Ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak Norman selaku guru kunci dari makam Datuk Landa. Baiklah teman-teman, langsung saja kita tutup atau kita sudahi. Kita harus lebih jelas lagi untuk bertanya-tanya langsung. Baiklah teman-teman, terus ikuti jejak kami di Heavy Rafa Kianten Official.